Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Ya. Silakan masuk, Mbak. Mari sini. Silakan duduk di sini. Iya. Atasnya boleh ditaruh dulu. Ya. Ini dengan Indah ya yang kemarin udah chat saya di WA, benar? Benar kak. Indah tadi kesini naik apa? Naik Gojek kak. Tapi macet di jalan. Oke, nggak apa-apa ya karena memang kan jam-jam segini lagi banyaknya anak-anak pada pulang sekolah kan, jadi siang-siang gini. Terus tadi udah makan belum datang ke sini? Udah makan kak. Oke, alhamdulillah ya kalau udah makan. Terus sebelumnya kita mau kenalan dulu ya, kan katanya ada pepatah tuh kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama kakak Zahra Wulandari dan biasa dipanggil Zahra. Kalau bisa panggil Kak Zahra aja. Terus kalau Indah bagaimana? Nama saya Indah Purwaningsih kak. Bisa dipanggil Indah. Oke, Indah ya. Aku panggil Indah aja nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa kok kak. Terus Indah sendiri kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik banget. Cuman ya begitulah. Oke, nggak apa-apa banget. Jadi maksudnya kayak alhamdulillah lagi sehat, cuma pikirannya sama perasaannya lagi campur aduk gitu ya. Terus kakak mau nanya nih, ini konseling yang pertama kali atau sebelumnya kamu pernah konseling? Baru pertama kali kak, ini baru. Oke, nggak apa-apa ya kalau baru pertama kali. Jadi kamu mungkin masih belum tahu ya kayak mana konseling kayak gitu, benar? Benar kak. Maaf ya kak kalau semisal nanti bakal gugup soalnya baru pertama kali konseling kesini. Iya, nggak apa-apa banget. Nah, sebelumnya karena ini kan baru pertama kali konseling ini, kakak mau ngejelasin beberapa hal dulu dalam konseling ini. Jadi di konseling ini itu ada beberapa asas nih Indah. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana Indah datang ke sini dengan sukarela tanpa paksaan atau tanpa pengaruh atau disuruh orang lain, mungkin benar? Benar kak. Oke, bagus banget ya kalau semisal sukarela datangnya. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan, dimana Indah tuh dapat secara terbuka bercerita kepada kakak karena harapannya kakak tuh pengen kamu menceritakan semuanya tuh tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu. Pokoknya nih kalau perasaan kamu ada yang pengen diomongin aja gitu. Terus yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, dimana apapun yang kita obrolin di sini itu hanya berada di ruangan ini aja dan hanya kakak dan kamu yang tahu gitu. Apakah sampai sini sudah paham? Tentang asas kerahasiaan nih kak, saya kan gimana ya ceritanya tuh kayak susah cerita ke orang lain gitu loh kak. Semisal cerita ke sini apakah aman kak? Tentunya aman dong, karena kan wajar sih ya kalau misalnya Indah bertanya kayak gitu, karena kan baru pertama kali konseling ya. Dan kakak juga mau ngomongin di sini karena kakak kan sendiri di sini sebagai konselor ya. Jadi kakak itu memiliki tanggung jawab buat menjaga kerahasiaan di sini gitu. Terus kakak juga bakal berusaha buat menjaga gitulah pokoknya biar apa yang kita obrolin itu hanya berada di ruangan ini saja gitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup kak. Oke, selanjutnya kita tetapkan waktu ya. Waktunya mungkin kurang lebih 30 menit. Bagaimana? Apakah cukup? Cukup kak, tapi semisal dalam waktu 30 menit itu saya belum ngerasa cukup, bagaimana ya kak? Semisal kayak mungkin ada yang pengen diobrolin lagi gitu. Iya. Kalau kayak gitu nanti kita bisa atur jadwal lagi ya buat pertemuan berikutnya, buat pertemuan kedua gitu. Paham? Paham kak. Sebelumnya kamu terima kasih dulu ya sama Indah karena udah menyempatkan datang ke konseling hari ini gitu. Terus kakak mau nanya nih, Indah sendiri lagi kuliah kah atau lagi kerja mungkin? Lagi kuliah kak. Kuliah ya, kuliahnya di mana kalau boleh tahu? Di Fakultas Keguruan di Universitas Lampung kak. Oh, di Universitas Lampung ya. Wah, keren banget nih ngambil keguruan. Terus lagi di semester berapa? Lagi semester 6 kak, lagi sibuk-sibuknya skripsi sekarang. Ya mungkin udah mengajukan judul ya. Iya, Semester 6 lagi sibuk-sibuknya banget nih.
Terus kakak mau nanya nih, kan tadi sebelumnya katanya perasaannya kayak banyak yang ingin diutarakan, banyak yang ingin diceritakan gitu kan ya, perasaannya rada campur aduk gitu kan. Nah, kalau bisa cerita nih ke kakak, mulai dari mana mungkin? Iya kak, sebenarnya aku gugup sih, tapi aku pengen coba cerita karena aku tuh makin masa kesini tuh makin kayak nggak nyaman sama diri ini gitu kak. Jadi kamu ngerasa, mungkin kamu ngerasa kayak ada beban tersendiri ya yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan gitu. Iya kak. Terus kakak juga di sini mau ngingetin kamu di sini bisa bebas nih bercerita apapun yang pengen kamu ceritakan tanpa perlu takut nih ada penilaian dari orang lain gitu, karena kan kakak di sini bakal dengerin semua yang kamu ceritakan gitu tanpa menghakimi tentunya. Iya kak, aku kayak mikir mereka bakal suka aku nggak ya kak gitu. Mereka siapa tuh? Mereka teman-teman aku kak. Oh, teman-teman kamu. Jadi kamu tuh perasaan campur aduk itu tadi itu karena kamu memikirkan teman-teman kamu gitu ya? Iya kak, mikir pandangan mereka terhadap aku kak. Oh gitu. Kamu jadi ngerasa kenapa sama teman-teman kamu? Ngerasa kayak nggak percaya diri gitu kak. Gak percaya diri di lingkungan pertemanan kamu. Iya. Itu kamu tuh ngerasa seperti itu tuh karena apa? Karena nggak nyaman kak. Jadi Indah di sini bisa menceritakan nih apa yang pengen diceritakan, semuanya deh yang pengen diceritakan, karena di sini kan aman untuk bercerita gitu, bebas dari penilaian atau apalagi kalau menghakimi gitu kan, karena di sini nggak ada tuh yang kayak gitu gitu. Iya kak, sebenarnya aku agak gugup sih kak, tapi di sini aku bakal pengen cerita ke kakak karena aku kayak makin kesini makin gak nyaman sama diri ini kak. Oke. Jadi karena ketidaknyamanan kamu itu mempengaruhi lingkup sosial kamu ya. Kamu jadi nggak percaya diri sama diri kamu sendiri gitu untuk bersosialisasi di luar mungkin. Apakah seperti itu? Iya kak, entah ya kak, aku tuh kayak ngerasa nggak bisa nyatu gitu loh kak sama teman-teman kuliahku, kayak mereka tuh gampang ngobrol, gampang cerita, tapi aku nggak bisa kayak gitu kak. Jadi kamu ngerasa kurang akrab gitu ya mungkin bahasanya. Dari semester berapa tuh kalau kakak boleh tahu? Dari semester 1 kak, karena kan mungkin lingkungan baru ya kak, dari SMA ke kuliah gitu kak. Oke, dari semester 1 ya, kamu ngerasa kayak kurang cocok gitu di lingkungan sosial kamu. Iya kak. Kalau boleh tahu kenapa nih? Iya kak, kayak mereka tuh terlalu ramai gitu loh kak, aku takut salah ngomong, takut dinilai aneh, dan jadi akhirnya aku milih diem aja kak. Jadi karena mereka itu ramai, terus mungkin mereka kayak kan kalau zaman sekarang kayak ada circle-circlean gitu ya. Jadi kamu ngerasa kayak kalau kamu ngobrol atau mulai percakapan dulu, kamu ngerasa kayak takut nggak diterima gitu ya, takut kayak aneh mungkin. Apakah seperti itu? Iya betul banget kak, kayak aku mikir kayak mereka suka nggak ya kak kalau aku ikut ngobrol di lingkungan mereka gitu, kayak pas aku nanti ikut ngobrol sama mereka takutnya suasananya jadi kayak nggak enak apa gimana gitu. Oke, kakak paham sih apa yang kamu rasain. Karena perasaan kamu yang kayak nggak percaya diri gitu mempengaruhi lingkungan pertemanan kamu jadi kayak nggak deket sama teman-teman gitu ya. Iya kak, itu melelahkan banget sih kak, capek banget. Iya sih, kakak ngerti banget, karena kamu pasti bakal memikul beban gitu ya di pikiran kamu, karena kayak banyak yang kamu rasain gitu kan. Iya kak, mungkin karena dari SMA ya kak, aku pernah ditinggalin sama teman-teman deket aku, cuma gara-gara aku nggak sejalan sama pendapat mereka gitu kak, makanya gitu. Jadi kamu ngerasa ketidakpercayaan diri kamu di lingkungan kuliah ini tuh terbawa dari lingkungan SMA gitu ya, pertemanan SMA. Kalau boleh tahu itu kenapa tuh di SMA, kamu bisa diceritakan di sini? Karena
Ya karena perbedaan pendapat itu kak, aku maunya kayak gini, teman-teman aku maunya kayak gini, jadi teman-teman aku tuh pada ngejauhin aku gitu kak. Oke, kakak paham banget ya apa yang kamu ceritakan. Jadi karena di SMA dulu kamu pernah mengutarakan pendapat kamu, terus mengutarakan hal yang pengen kamu utarakan, tapi ternyata teman-teman kamu ini nggak sepaham gitu ya sama kamu. Nah dari situ kamu ngerasa kayak kamu di perkuliahan buat nggak mencoba hal itu lagi biar nggak dijauhin teman-teman kamu. Apakah mungkin seperti itu? Iya kak, aku kayak ngerasa nggak punya tempat buat diri sendiri gitu kak. Aku takut orang nggak suka sama aku, makanya aku lebih pilih diam sendiri gitu kak. Oke, kakak ngerti banget. Terus kakak mau nanya nih, kalau di SMA kamu tadi, kamu kan ngerasa kayak kamu tuh dijauhin karena nggak sepaham gitu kan sama mereka. Eh, apakah kamu tuh ngerasa dari hal tersebut kamu jadi makin kepercayaan dirinya tuh kayak ngedown gitu kah? Iya kak, jadi kayak kepercayaan diri aku tuh hilang gitu loh kak kalau mau cerita ke orang lain gitu. Ya karena ada trauma beda pendapat sama orang. Oke, kakak paham. Jadi karena permasalahan itu kamu ngerasa kayak nggak bisa cerita ke teman yang mungkin kamu percaya gitu ya. Ya kak, mungkin punya banyak temen tapi yang bisa dipercaya cuma satu atau dua orang gitu ya kak. Oke. Jadi kamu ngerasa di lingkungan kamu juga tuh kamu jarang buat mengutarakan pendapat karena kamu ngerasa nggak percaya gitu kan sama mereka gitu. Ya kak, takutnya nanti menyebabkan perselisihan, mending aku diem gitu kak. Oke. Jadi kamu takut apa yang kamu utarakan, kayak perasaan kamu itu tuh takutnya nggak sesuai dengan apa ya, kamu tuh pengennya mereka tuh buat ngerti tapi mereka malah nggak sepaham gitu ya. Iya kak. Terus kakak mau nanya nih, tadi kan katanya Indah ada beberapa teman kan ya, satu atau dua yang bisa Indah percaya nih. Nah kakak mau nanya nih, kalau misalkan kamu cerita sama mereka itu apakah kamu tuh nggak punya perasaan yang sama dengan kalau kamu cerita sama orang lain gitu? Maksudnya kamu sepercaya itu dengan mereka atau mungkin kamu masih ada sedikit keraguan dengan mereka, apa gimana? Buat teman aku itu yang udah deket banget karena apa ya kak, udah sering berbaur gitu, jadi kayak punya kepercayaan dan dia juga welcome gitu ke aku kak, makanya aku juga nyaman cerita ke dia gitu kak. Oke. Jadi karena kamu ngerasa mereka itu sepaham ya mungkin dengan kamu, terus kayak mereka ngerti apa yang kamu rasain, kamu nyaman gitu ya bercerita dengan mereka, jadi kamu percaya gitu dengan mereka gitu kan? Iya kak, makanya aku lebih milih temen aku yang itu buat kalau semisal aku mau cerita apa gitu kak. Oke. Kakak juga mau ngomong nih ya kalau tentang kamu yang ngerasa ditinggalin sama teman-teman kamu waktu SMA. Itu pasti meyakinkan ya. Jadi karena mereka, kamu nggak percaya diri lagi buat bersosialisasi, bahkan sampai kebawa ke perkuliahan gitu. Jadi karena mereka juga kamu ngerasa kayak ada tembok nih antara diri kamu dengan lingkungan sosial kamu gitu. Kamu jadi nggak percaya diri buat gabung atau buat memulai hal baru gitu ya. Ya kak, aku belajar untuk nggak terlalu dekat sama siapa-siapa, tapi sekarang aku jadi kayak kesepian sendiri gitu kak. Jadi kesepian itu sendiri memang datang karena kamu ngerasa menjaga jarak gitu ya, karena ya ada penghalang gitu mungkin ya. Iya kak, aku juga takut kalau aku terlalu dekat sama mereka, mereka bakal ninggalin aku kak. Jadi kamu ngerasa kayak takut terjebak saling dekat gitu ya, tapi kamu juga takut buat kehilangan gitu ya, kayak apa ya, mungkin kayak kamu tuh pengen dekat tapi kamu juga takut gitu loh buat kehilangan gitu. Iya kak, aku kayak ngerasa nggak punya tempat buat diri sendiri gitu loh kak. Aku takut orang nggak suka sama aku apa adanya gitu kak. Jadi karena hal-hal tersebut kamu jadi berpikiran lebih banyak mungkin ya, di pikiran kamu gitu.
Iya kak, aku juga sering mikir apa aku membosankan, apa aku nggak menarik. Kadang aku iri ngeliat teman-teman bisa gampang punya banyak teman gitu kak. Oke, kakak paham banget sih perasaan kamu karena mungkin dari masa lalu yang kamu punya, terus kayak itu berpengaruh ke kamu sekarang, kamu kayak nggak percaya diri buat bersosialisasi, buat percaya sama orang lain, mungkin kamu jadi malah muncul banyak pertanyaan seperti menyalahkan diri kamu sendiri, mungkin kan seperti itu kayak kenapa sih saya nggak bisa buat deket gitu sama orang lain, terus apa saya membosankan atau saya kayak kurang menarik gitu, jadi malah menimbulkan banyak pertanyaan mungkin gitu ya. Iya kak, aku kayak nggak pernah ngasih ruang buat diri aku, kayak aku gagal dan malu. Terus aku harus tampil oke, walaupun aku sebenarnya tuh kayak takut banget gitu kak. Oke, kakak paham banget. Jadi karena hal-hal tersebut kamu ngerasa kamu melampiaskannya tuh buat menarik diri gitu kan ya dari lingkungan sosial kamu, terus kamu malah ngerasa kamu sendiri tuh kayak kamu gagal, kayak apa saya begini mungkin kan begitu ya, padahal kamu sebenarnya pengen buat ada yang orang tuh bisa dipercaya buat dengerin kamu gitu kan. Iya kak, aku cuman pengen orang bisa tuh nerima aku tanpa harus berusaha keras buat nyenengin mereka gitu kak. Iya, jadi sebenarnya keinginan kamu tuh juga wajar kok gitu, karena mungkin banyak hal-hal yang selama ini kamu pendam, tapi kamu berusaha memiliki keinginan yang baik gitu. Terus kakak mau nanya nih Indah tentang pertemanan kamu atau sosialisasi kamu di lingkungan kuliah itu uh, hal seperti apa sih yang mereka lakukan yang membuat kamu tuh kayak ngerasa kamu tuh menarik diri aja deh dari lingkungan tersebut gitu? Kayak misal nih kak, kayak kerja kelompok gitu, mereka kan ngeluarin pendapat mereka gitu kan kak. Nah aku nyoba buat ngeluarin pendapat aku juga, tapi respon mereka tuh kayak gimana gitu kak, kayak kayak mungkin mungkin pemikiran aku atau gimana ya kak, tapi dia tuh kayak ngerasa nggak suka sama aku gitu loh kak, makanya kayak selanjutnya buat ngeluarin pendapat aku tuh jadi takut. Oke, kakak ngerti. Jadi karena perlakuan mereka, kamu ngerasa kurang percaya diri itu muncul gitu ya. Kalau semisal kamu ngeluarin pendapat, mereka malah kayak mungkin menyuekin gitu kan, terus kayak menganggap kayak nggak terlalu penting kayak gitu-gitu ya. Kamu jadi menarik diri dari lingkungan tersebut gitu kan. Nah, kakak mau nanya nih, saat kamu menghadapi itu, hal apa sih yang kamu rasakan gitu? Yang kurasain ya kak, sedih sih kak sebenarnya. Terus jadi kayak nggak percaya diri sama diri sendiri. Terus kayak belum bisa nerima diri ini gitu kak. Jadi karena apa yang mereka lakuin malah kamu tuh memikirkan hal tersebut tuh negatifnya ke kamu gitu ya. Kamu ngerasa kayak apa sih yang salah dari aku, kenapa sih mereka nggak bisa nerima gitu ya. Iya kak, aku pengen coba mulai obrolan kecil sama mereka gitu kak, atau gabung diskusi sama mereka gitu kak. Oke. Kalau untuk nimbrung-nimbrung nih sama mereka, apakah kamu pernah mendapatkan mungkin perlakuan yang kurang mengenakan gitu? Atau mungkin ada yang pengen kamu ceritakan itu tentang teman-teman kamu yang bisa mereka tuh membuat kamu tuh menarik diri gitu dari lingkungan tersebut gitu? Karena mereka itu apa ya kak? Karena jujur, karena saya kan nggak terlalu pintar gitu ya kak, makanya pendapat saya tuh kayak diremehin gitu sama mereka. Jadi saya takut gitu buat ngeluarin pendapat saya. Oke, kakak paham ya apa yang kamu rasain. Jadi karena kamu ngerasa kamu kurang pintar di akademik, mungkin kamu ngerasa kayak nggak pantas buat mengajukan pendapat gitu. Apalagi saat kamu mengajukan pendapat, respon mereka itu kayak kurang mengenakan gitu di kamunya. Jadi karena hal tersebut kamu menarik diri gitu ya. Jadi malah memunculkan banyak-banyak pemikiran negatif gitu kan di kamunya. Terus kamu nanya nih, kamu tuh kan selama ini
ngerasa kayak nggak ada orang atau teman gitu kan yang cocok di kamu buat kamu ajak bicara, mungkin menceritakan masalah kamu atau menceritakan keseharian atau ngobrol-ngobrol kayak biasa gitu kan. Apakah hal tersebut itu tuh berlangsung, kan tadi katanya dari semester 1 tuh, nah kamu berlangsung sampai saat ini gitu tuh, apakah mereka perlakuannya tetap sama atau bagaimana? Perlakuan mereka kadang ganti-ganti sih Kak, kayak awalnya tuh dulu banget mereka tuh kayak baik gitu, setelah makin lama temen aku ini punya teman baru jadi ninggalin aku gitu Kak. Oke, kakak paham banget apa yang kamu rasain. Jadi kamu ngerasa teman-teman kamu nih kayak karena kamu kurang sepaham gitu kan ya sama mereka, terus kayak mungkin mereka tidak menjauhin kamu gitu kan, karena mungkin kamu ngerasa karena nilai akademik kamu gitu kadikannya, jadi mereka berteman dengan teman-teman yang menurut mereka lebih bisa untuk bergabung dengan mereka, apakah seperti itu? Iya Kak, jadi mereka bakal milih yang sepaham sama mereka atau yang lebih pintar dari mereka gitu Kak. Karena aku juga nggak terlalu pintar gitu kan Kak, makanya pendapat aku jadi kayak nggak penting banget gitu loh Kak. Oke. Jadi karena hal tersebut kamu ngerasa banyak perasaan dan unek-unek kamu ya yang kamu simpan, kayak banyak pertanyaan gitu malahan kan yang muncul. Lalu kakak mau nanya nih, apakah kamu tuh mungkin ada usaha kah dari diri kamu sendiri buat mencoba kayak ngomongin nih sama mereka, kenapa sih kalian kayak ngerasa ngejauhin aku, terus kenapa sih kayak kalian tuh nggak menerima pendapat aku, atau mungkin kan kalau misalkan kalian nggak suka sama aku kalian bisa ngomongin nih gitu, apakah kamu ada usaha seperti itu mungkin? Ada sih Kak, aku udah mencoba kayak tanya sama mereka, tapi jawaban mereka tuh enggak kok, kamu aja yang ngerasa kayak gitu. Tapi beda Kak sama pemikiran aku, kayak aku tuh ngerasa mereka kayak ngejauhin aku gitu Kak. Oke, kakak paham banget nih. Jadi sebenarnya kamu sudah mulai mencoba mengutarakan perasaan kamu ke mereka aja itu udah cukup hebat ya Indah, karena kamu sudah berhasil gitu kan buat ngomongin apa yang kamu rasain gitu ke mereka langsung, walau memang jawabannya kayak nggak sesuai sama yang kamu rasain gitu kan ya. Terus kalau kamu nanya juga nih, apakah kamu tuh pengen coba untuk bertanya lagi mungkin, atau ya membuka obrolan lagi gitu mungkin dengan teman-teman kamu itu? Ya mungkin dari obrolan-obrolan kecil gitu Kak, atau gabung diskusi walaupun sedikit. Oke, itu langkah yang cukup bagus ya Indah. Kamu sudah mulai berpikir untuk memulai perubahan biar kamu nggak ngerasa nggak percaya diri lagi gitu kan ya, buat gabung sama mereka gitu. Terus mungkin juga dengan kamu mulai bergabung, atau mungkin kamu bisa lebih percaya diri lagi nih ngobrol sama mereka, nimbrung sama mereka, ada kayak perubahan ke kamu gitu, mungkin kayak mereka bisa menghargai pendapat kamu, mungkin kan seperti itu gitu. Ya Kak, tapi aku masih takut. Tapi sebenarnya aku sekarang lebih ngerti sih sama perasaan sendiri. Oke. Takut sih wajar ya, karena kan kamu juga punya pengalaman masa lalu kamu kayak kamu merasa tertolak gitu kan sama teman-teman kamu, terus ke bawah sampai kuliah ini gitu kan. Jadi apalagi jawaban mereka pas sudah kamu tanyakan tuh kayak nggak sesuai gitu kan sama perasaan kamu yang kamu rasain gitu kan. Jadi kamu masih takut ngerasa buat takut buat memulai hal baru lagi nih sama teman-teman kamu, atau mulai ngobrol lagi gitu kan. Menurut kakak itu wajar gitu, tapi langkah itu cukup bagus gitu. Iya Kak. Nah iya, langkah kamu tuh udah cukup bagus banget ya Indah, buat kamu mencoba mendekat lagi dengan teman-teman kamu. Terus mungkin kakak mau nanya nih, apakah selama ini saat kamu bersosialisasi, mungkin nih perlakuan mereka kan nggak cuma yang nggak mengenakan gitu kan ya, mungkin kayak ada nggak sih perlakuan mereka kayak mungkin mereka tuh sebenarnya menerima kamu gitu loh, tapi karena kamu ngerasa kamu tuh nggak bisa buat percaya sama mereka gitu kan, terus kamu kayak nggak bisa merasa
pendapat kamu bisa didengar sama mereka, kamu jadi menarik diri dan kamu ngerasa malah sebenarnya itu salah mereka gitu. Sekarang aku sadar jika itu sebenarnya itu salah aku sendiri, salah pemikiran aku sendiri. Itu berasal dari pikiran aku sendiri, kayak asumsi aku terhadap mereka, padahal mereka mau menerima aku gitu kak. Oke. Jadi mungkin kayak kesalahpahaman gitu tuh muncul beberapa saat saja gitu ya, tapi karena hal tersebut itu kamu ngerasa kayak masa lalu kamu juga ngerasa kamu kayak nggak diterima, itu tuh muncul kembali gitu ya. Padahal kan sebenarnya saat-saat mereka kayak menolak kamu mungkin kan ya, itu sebenarnya tuh hanya terjadi beberapa kali saja. Apakah seperti itu? Iya kak. Oke, seperti itu ya. Jadi memang karena dulunya kamu pernah ditolak, terus kayak kamu ngerasa sekarang kayak kamu menarik diri, nggak percaya diri buat cerita sama orang-orang, nggak percaya sama teman-teman deket gitu. Kamu ngerasa kamu menarik diri itu tadi kan ya. Nah, kamu malah berpikiran kalau mereka yang nggak sepaham atau sependapat gitu mungkin sama kamu. Mungkin gara-gara aku dijauhi pas SMA gitu, jadi aku ngambil ke teman-teman aku di kuliah ini, padahal mereka nerima aku, tapi itu semua berasal dari pikiranku, kayak mikir dia pasti nggak nerima aku, makanya aku langsung ngejudge mereka pasti nggak suka sama aku gitu kak. Jadi kamu udah ngerti nih tentang perasaan kamu sendiri gitu, tentang lebih mengenal diri kamu sendiri gitu kan ya. Mungkin dari pengalaman di masa lalu juga, terus kayak ke bawah sampai sekarang. Jadi kayak mungkin di saat mereka melakukan kesalahan sedikit gitu yang kamu rasa mereka kayak nggak sepaham gitu sama kamu ngerasa kayak itu mungkin amat berat gitu ya buat kamu gitu, jadi kamu malah ngerasa itu beban gitu jadi di pikiran kamu gitu kan ya. Iya sih kak, aku sadar kayak pemahaman itu penolakan yang wajar, tapi tidak seharusnya tuh hal tersebut tuh menghalangi aku buat membuka diri gitu kak. Mungkin dari sini aku bakal berusaha buat melawan ketakutan itu gitu kak. Oke, bagus banget nih Indah, karena kamu sudah mencoba untuk membuka halaman baru lagi gitu kan, langkah yang cukup baik, dan kamu sudah sadar gitu tentang apa yang selama ini kamu tuh rasain gitu kan ya. Jadi mungkin kamu bisa lebih membuka diri lagi gitu, terus kamu bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu lagi buat bisa ngobrol sama mereka sesuai dengan yang kamu tadi inginkan gitu kan. Kamu tadi kan pengen mulai hal baru lagi gitu kan sama teman-teman kamu buat mencoba menerima mereka gitu kan. Iya kak, mungkin kedepannya aku bakal berusaha buat jadi diri sendiri dan buka hati untuk buka diri gitulah kak. Nah, bagus banget nih Indah, karena kamu sudah mulai ada kesadaran tentang diri kamu sendiri, kamu bisa mengenal diri kamu sendiri gitu, terus kamu bisa mencoba langkah baru dan itu datang dari diri kamu sendiri, itu udah langkah yang cukup bagus gitu. Iya kak, aku juga ngerasa sadar diri sih kak, sebenarnya aku takutin, aku khawatir itu memang harus kayak yang aku kurangin gitu, karena aku ngerasa kayak kurang percaya diri, terus aku ngerasa kayak banyak beban pikiran gitu karena perlakuan orang lain terhadap aku, terus aku ngerasa kayak nggak cocok sama mereka gitu kak. Iya, bener banget Indah, karena kamu sudah mulai terbuka ya dengan pikiran kamu sendiri, kamu sudah mulai kayak tersadar bahwa kamu memang harus mengurangi gitu kan ya sikap kayak nggak percaya sama orang lain atau nggak percaya diri gitu kan, buat memulai bersosialisasi dengan teman-teman gitu kan. Terus memang mungkin dari pengalaman masa lalu juga itu kan buat pembelajaran kamu gitu, jadi kamu jangan terlalu memikirkannya berlarut-larut gitu kan ya, sampai bisa mempengaruhi kamu sampai masa sekarang gitu.
Terus kalau mau nanya juga nih, apakah mungkin ada pemikiran cara lain nih yang tadi kan kamu pengen memulai ngobrol-ngobrol gitu sama mereka gitu, ataukah kamu juga ada hal yang pengen kamu lakukan lagi gitu mungkin? Mungkin aku bakal coba untuk terlibat aktif sih Kak dalam lingkungan sosial. Meskipun rasa takut itu masih ada ya, walaupun suatu saat nanti bakal ketemu masalah di mana pendapat aku juga nggak diterima. Mungkin langkah pertama aku mungkin berpikiran positif. Kalau dirasa tetap kayak gitu, aku bakal tanyain ke mereka apa sih alasan mereka nggak terima pendapat aku gitu Kak. Wah, Indah, itu langkah yang bagus banget ya, dan kakak bakal selalu dukung langkah kecil kamu itu, karena itu langkah yang baik gitu kan. Kamu bakal coba untuk gabung-gabung gitu kan sama mereka, dan kamu juga sudah tersadar kalau mungkin karena ketidakpercayaan diri kamu tersebut itu mempengaruhi cara kamu bersosialisasi di lingkungan teman kamu gitu. Iya Kak, kedepannya mungkin aku bakal belajar lebih giat lagi karena kan pendapat aku nggak diterima karena mungkin aku akademiknya kurang. Nah, kedepannya aku bakal belajar lebih giat lagi, terus bakal sering-sering nimbrung ke mereka. Terus kalau misal pendapat aku nggak diterima, aku bakal tanya ke dia sebenarnya tuh yang bener tuh kayak gimana gitu. Lebih membuka diri lagi sih Kak gitu. Oke, itu bagus banget ya. Kamu sudah sadar dan kamu sudah menemukan caranya dari kamu sendiri gitu kan ya, buat nimbrung sama mereka. Karena kamu sadar kalau karena ketidaksepahaman itu tuh muncul dari kamu yang merasa kurang di akademik kamu gitu kan ya. Jadi kamu berpikir buat kerja kelompok bareng gitu misalnya kan. Terus kalau misalkan kan memang baru mencoba terbuka dengan mereka. Jadi kalau misal ada kesalahpahaman lagi, mungkin kamu bakal mencoba untuk mungkin bertahan di situasi tersebut atau mungkin langsung menanyakannya kepada mereka. Jadi kayak lebih membuka diri gitu kan ya. Jadi mungkin kan respon mereka baik gitu kan ke kamu, mungkin saling mengajarkan mana yang benar gitu kan. Jadi bagus banget langkah tersebut buat dicoba gitu. Iya, makasih Kak atas sarannya Kak. Iya, sama-sama banget. Karena hari ini kamu udah membuat keputusan yang besar ya, buat datang kemari, datang ke konseling, meluangkan waktu untuk menceritakan hal-hal yang pengen kamu ceritakan. Itu udah luar biasa banget gitu. Itu udah langkah yang cukup bagus gitu untuk bisa membuka diri lagi ke depannya gitu, bisa menyadarkan diri kamu juga gitu. Terima kasih banyak ya Kak, aku nggak nyangka bisa cerita sejauh ini karena kan selama ini aku nggak ada teman cerita gitu kan Kak, kayak kurang percaya diri buat cerita ke orang lain. Nah di sini aku bisa cerita lebih banyak lagi ke Kakak gitu kan. Makasih banyak ya Kak. Iya, terus juga kakak mau ngasih tahu kamu kalau kamu butuh tempat untuk cerita atau kamu pengen ada seseorang yang bisa dengerin cerita kamu, terus kayak kamu pengen mengutarakan perasaan kamu lagi, kamu bisa datang ke sini karena tempat ini akan selalu terbuka gitu buat kamu, dan kakak di sini juga akan selalu siap untuk mendengarkan kamu gitu tanpa takut nih kamu cerita di sini tanpa ada penilaian lah, pokoknya di sini tanpa ada yang menghakimi. Jadi kamu bisa bebas menceritakannya gitu. Kamu bisa datang kembali kalau misalnya ada yang ingin diceritakan gitu. Iya Kak, aku bakal belajar pelan-pelan untuk lebih percaya diri, buka diri sama lingkungan sosial gitu Kak. Iya, bagus banget. Jadi kamu bisa kamu sudah dapat kesadaran gitu ya, lebih mengenal diri kamu sendiri. Kamu mencoba untuk lebih percaya diri lagi, bersosialisasi di lingkungan sosial. Terus kamu bakal mencoba untuk lebih percaya untuk bercerita sama mungkin kawan-kawan dekat kamu gitu kan. Karena kan mungkin mereka juga pasti bakal menerima kamu. Jadi kamu harus mencoba untuk berusaha yaitulah terbuka dengan teman-teman terdekat kamu gitu. Iya Kak, aku bakal coba kasih kesempatan buat diri aku, walaupun itu gagal aku bakal tetap berusaha kok Kak.
Iya, itu langkah yang bagus banget. Jadi kamu harus memiliki keyakinan gitu, bahwa memang kan perubahan itu kan nggak langsung besar gitu kan ya. Jadi kan perubahan itu kan bertahap gitu. Kamu bisa mencoba dari, yaitu langkah-langkah awal tadi, kayak ya mengutarakan pendapat. Terus kalau misalkan mereka agak nggak menerima kamu langsung tanyakan ke mereka kayak gitu-gitu. Jadi bertahap lah pokoknya gitu. Terus kakak di sini juga mau kasih tau kamu bahwa kamu bisa mencoba untuk percaya dengan teman-teman terdekat kamu. Kalau kamu pengen cerita sama mereka, itu juga kan langkah yang bagus ya, Indah. Sebenarnya kamu itu layak gitu untuk didengar gitu kan, layak untuk mendapatkan perhatian gitu. Oh ya Kak, kedepannya mungkin aku bakal lebih percaya diri buat cerita ke orang terdekatku gitu Kak. Iya, bagus banget buat dengan orang-orang yang kamu rasa itu mereka dapat dipercaya gitu kan ya. Iya Kak. Iya, bagus banget, karena kan hal seperti itu bisa mengurangi beban di pikiran kamu juga gitu kan. Jadi kamu juga bisa melatih diri kamu lebih percaya diri di lingkungan sosial, nggak cuma di pertemanan gitu. Oh ya Kak, makasih banyak ya Kak. Kakak udah dengerin cerita aku di sesi konseling ini. Udah dengerin cerita aku yang banyak banget, dan di sini aku ngerasa lega banget udah dikasih kesempatan buat cerita ke kakak. Iya, sama-sama. Terus kakak juga berterima kasih juga ya sama kamu, karena kakak di sini sudah berkesempatan untuk mendengarkan keluh kesah kamu, cerita-cerita kamu gitu. Terus kakak juga berterima kasih kamu sudah meluangkan waktu untuk ikut konseling gitu. Terus kakak mau nanya nih, bagaimana sih perasaan kamu setelah mengikuti konseling ini? Saya lebih merasa lebih lega sih Kak, kayak unek-unek selama ini tuh udah tercurahkan gitu Kak. Setelah itu aku jadi kayak sadar gitu Kak dari masalah aku sendiri itu, dan buat kedepannya tuh gimana gitu Kak. Iya, saya juga makasih banget karena Kak Indah sendiri sudah dapat sadar dan mengenali diri kakak sendiri lebih dalam. Apalagi kakak bisa mengatasi permasalahan tersebut itu muncul dari diri kakak sendiri gitu. Dan di sini saya ingin memantapkan bahwa kakak itu pantas gitu loh untuk didengar gitu. Jadi kakak jangan takut buat mencoba mendekat dengan lingkungan sosial kakak atau mencoba bercerita kepada teman-teman dekat kakak gitu. Makasih ya Kak, kedepannya aku bakal mencoba lebih baik lagi. Iya, sama-sama. Oh iya, maaf Kak, waktunya udah sore banget nih Kak, udah disuruh pulang sama ibu. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin ada acara apa kan di rumah? Kebetulan ada acara sih Kak, jadi suruh bantu-bantu di rumah gitu Kak. Iya, kalau boleh tuh ada acara apa nih di rumah? Ada acara ulang tahun adek Kak. Oh iya, adiknya ulang tahun. Iya. Iya. Saya ucapin selamat ya buat adiknya, disampaikan ya. Makasih ya Kak. Oke. Terus kayaknya pulangnya naik ojek atau bagaimana? Naik ojek Kak. Kalau gitu pesan sekarang aja di sini. Nanti kalau udah ojeknya sampai, kakak bisa keluar gitu. Iya Kak. Oh ya Kak, gojeknya udah sampai di depan Kak, mau langsung pulang. Iya. Silakan saya antarkan ya ke depan. Iya. Saya terima kasih ya sama. Iya. Mari. Hati-hati ya Kak di jalan. Iya, Terima kasih. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.